Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Mbah Mufid harus minta maaf. Ogah banget. Ngapain harus minta maaf? Namanya salah. Kalau salah baru mau minta maaf. Mbah Mufid salah karena memprovokasi, provokasi untuk nyeliping FPI, markas-markas FPI. Begitu salah ya, provokasi ya. Terus kalau Rizik, kalau Bahar yang ngajakin perang, memprovokasi umat, itu salah, benar. Kalau salah, ya harusnya minta maaf. Katanya Rizik, Bahar sampai sekarang masih bebas teriak-teriak. Emangnya dia salah? Enggak, Rizik Bahar nggak salah. Buktinya dia masih bebas kok. Jadi kalau Rizik dan Bahar tidak salah, ya sekarang Mbah Mufid ya nggak salah dong. Dan ketika nggak salah, ya ngapain juga diminta maaf. Begitu kan? Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ya, jadi hari ini ya, hari Senin tanggal 14 April tahun 2025, Mbah Mufid itu diundang untuk bertabayun, untuk klarifikasi, untuk bermaaf-maafan itu dengan anggota FPI ya di Kesbangpol Klaten. Ya, kalau melihat kantor Kesbangpol begitu sih ya aman, karena Kesbangpol itu adalah tempat yang netral. Iya, tempat yang netral karena itu tempatnya pemerintah gitu. Nah, yang ada di sana di Kesbangpol ini ada 3 ketua FPI, yaitu ketua FPI Soloraya, ketua FPI Sragen, ketua FPI Klaten. Nah, kalau nama ketua FPI Klaten sendiri itu namanya Yadi gitu, Ustadz Yadi gitu kan. Nah, sedangkan Mbah Mufid di sana sendirian, ya tetapi tetap ya ditemani sama pasukan-pasukannya, para muhibbinnya Mbah Mufid. Tapi di sana ya yang dikhawatirkan adalah ketika seperti kemarin dari kedua belah pihak itu untuk mengumpulkan HP-nya gitu ya, biar nanti kejadian tersebut atau momen tersebut itu diambil atau direkam oleh ASN dari Kesbangpol gitu, ya biar netral gitu. Tapi kalau menurut saya sih ya nggak begitu caranya. Tetapi kedua belah pihak ini ya boleh untuk sama-sama mengabadikan, buat video begitu. Jadi nanti tidak ada dusta di antara kita semua, tidak ada framing, tidak ada editing dan sebagainya. Jadi akan lebih aman seperti itu. Tetapi ketika di sana itu memang tidak ada kata-kata ya maaf saya bersalah, tidak. Hanya Mbah Mufid itu menarik ucapannya kemarin, dia mengajak sweeping, artinya sudah nggak jadi sweeping lah, nggak jadi sweeping di pada geger gitu. Ini bukan apa-apa sih ya, karena ya PPB sekarang itu mudah-mudahan gitu ya tidak arogan-arogan lagi, karena di sini mengandung maksud yang luar biasa. Ketika FPI ini mulai berani macam-macam lagi, bikin keonaran, ya mungkin apa yang disampaikan oleh Mbah Mufid untuk menyweeping kantor-kantor, markas-markas FPI begitu, ya bakal terlaksana, bakal dijalankan gitu. Ya tinggal FPI-nya mau seperti apalah, istilahnya lu jual pribumi borong, yang jelas seperti itu. Kalau FPI aman-aman saja ya insya Allah Mbah Mufid itu tidak akan menggerakkan seperti itu. Ya, terlebih dari Rizik, dari kontrolnya Balwi itu. Kalau mereka tidak bikin onar, tidak memprovokasi, ya insya Allah kami pribumi pun tidak akan terprovokasi gitu. Jadi kalau Mbah Mufid itu tidak minta maaf, ya bukan berarti Mbah Mufid salah, karena memang Mbah Mufid salah. Yang jadi tolak ukur di sini adalah Rizik Syihab dan Bahar gitu lah. Ya, ketika Rizik dan Bahar itu bebas teriak-teriak, memprovokasi, ngajakin perang gitu, tapi tiba-tiba ketika waktu perangnya itu sudah gitu ya, waktu perangnya itu sudah dekat gitu, ternyata ada yang umroh, ada yang sakit lah gitu. Nah, ketika direspon balik oleh pribumi, malah pribumi yang salah, katanya pribumi ini yang memprovokasi. Kalau ada hubungan sebab akibat,
Ya. Akibatnya pribumi itu memprovokasi karena sebabnya diprovokasi oleh Rizik dan Bahar. Kan begitu. Ya, jadi kalau saya bilang Mbah Mufid ini adalah gagah dan pemberani, tidak mau minta maaf, TOP BGT gitu. Iya. Kalau untuk menarik kata-katanya, oke, iya. Bagaimanapun kata-kata Mbah Mufid itu, walaupun dalam lingkup kebenaran, ya mengandung kesalahan secara hukum, ya memprovokasi, oke. Gitu. Tapi ya tidak mutlak salah sih. Jadi kalau Mbah Mufid mau diapa-apain gitu, ya harusnya ini Rizik sama Bahar dulu gitu, sebagai penyebabnya. Gitu. Nah kemudian di kesepakatan tersebut, ketika acara sudah selesai gitu ya, dianggap selesai, ini masih ada jilid keduanya nih, yaitu penandatanganan surat kesepakatan untuk tidak saling ini itu, ya, tidak saling apa namanya provokasi atau tidak saling macam-macam ya begitu. Ini sudah tidak ada kegiatan lagi. Jadi kalau para netizen ini yang kurang ajar ini, wah nggak jadi perang gitu ya, ya karena sudah terbuktikan yang perang itu bukannya Habib dengan pribumi, sama sekali bukan. Nggak ada Habibnya, sama sekali Habib itu ngumpet itu di bawah meja itu. Siapa yang mau perang? Ujung-ujungnya yo FPI, yo pribumi. FPI, PWI. Siapa mereka? FPI ini orang-orang pribumi yang sininya itu sudah terkontaminasi oleh virus-virus Ba'al, virus-virus cucu Nabi palsu. Ya karena terlalu lama tawasul kepada Fakih Muqaddam sehingga sihir-sihir Yahudi itu masuk ke dalam otak mereka. Nah, seperti itu. Ya makanya ya ada baiknya juga sih kalau tidak perang, karena kasihan sih. Kasihan para muhibbin Habib. Kalau perangnya sama Habib, ayo kayak Bahar deh. Jurus bangun. Kan begitu. Tapi ini sesama pribumi, bro. Kan kasihan. Karena dimanapun tempatnya yang namanya pengkhianat, yang namanya orang-orang yang pro dengan Pancasila itu pasti akan tergulung dan habis. Gitu. Jadi dalam hal ini ketika FPI gitu ya, atau para mukiblok itu untuk frontal dengan pribumi, saya pastikan mereka pun akan habis. Dan ini kasihan kan. Ini beda dengan penjajahan zaman dulu gitu loh. Ini mudah-mudahan masih bisa disadarkan gitu ya, dengan kebenaran. Karena sekarang mereka ya bisa mengakses media sosial kok tentang kebenaran siapa sebenarnya Habib Alwi tersebut gitu kan. Kalau dulu kita masih bodoh-bodoh gitu ya. Kita si Indonesia itu bodoh-bodoh massal. Terlalu banyak husnudon begitu ya wajar. Tidak ada informasi yang bisa diakses gitu. Tapi kalau sekarang harusnya kalau orang-orang cerdas itu bisa mengakses gitu, untuk menerima dari berbagai sumber informasinya biar nanti bisa disimpulkan seperti itu. Jadi dengan batalnya perang ya alhamdulillah, karena kalau terjadi perang otomatis ya hanya pribumi dengan para muhibbinnya saja, sedangkan Habib-Habib itu pada dia ngumpet menepuk tangan. Sebenarnya kalau mau perang nih ya, benar-benar perang itu ya, mereka para Bawi itu benar-benar turun ke medan laga, perang dalam pribumi itu asik gitu, biar jelas ya. Toh selama ini kita pribumi itu tidak ngajakin perang kok, kita tidak pernah ngajakin perang. Saya ngomong perang-perang begini juga karena ada ajakan perang, ada tantangan perang dari Rizik. Pribumi nggak pernah duluin kok. Iya, saya nggak ngomong perang-perang begini kan karena dia Rizik yang duluin kan. Iya, makanya siapapun lah ya, aparat pemerintahan, aparat hukum dan sebagainya harus bisa melihat hubungan sebab akibat. Akibatnya pribumi itu berontak karena ada sebab, itu provokasi dari para Habib Alwi. Ya, oke, Mbak Mufid terima kasih ya. Sampai luar biasa, Mbah. Sampai luar biasa. Kapan minum rumah saya lagi? Pokoknya Bang Mufid kalau untuk minta maaf itu bodo amat, ngapain minta maaf? Maaf itu kalau salah gitu. Ya artinya di sini Bang Mufid adalah orang yang tampan dan pemberani. Oke, semoga Bang Mufid selalu diberi kekuatan dan kesehatan ya. Oke. Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.